Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kembali tema terkait transmisi kebijakan moneter 2, di mana yang sebelumnya sudah dibahas oleh kelompok 4. Di sini tim kami dari kelompok 5 ada Habibatul Islamia, ada saya sendiri Akhil Rahmawati, ada Cahya Dewi, dan ada Dina Tamara. Selanjutnya subbahasan yang kita bahas nantinya yaitu ada pendahuluan terkait berbicara sedikit tentang kebijakan moneter, yang kedua ada jalur neraca perusahaan, yang ketiga ada jalur nilai tukar, yang keempat ada jalur ekspektasi, dan yang kelima ada penelitian empiris di dalam Bank Indonesia. Nah, yang pertama di sini kita harus terlebih dahulu tahu apa sih kebijakan moneter. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 disebutkan bahwasanya kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan dengan melalui pengendalian jumlah beredar dan suku bunga, yaitu BI rate atau repo rate. Nah, dari pengertian kebijakan moneter dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan moneter itu kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter atau suku bunga. Nah, suku bunga di situ berarti kebijakan. Nah, untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Jadi ada suatu kebijakan lah yang dilakukan oleh otoritas moneter di situ. Nah, kebijakan moneter tersendiri itu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terdapat interdependensi, di mana saling ketergantungan satu variabel dengan variabel perekonomian lainnya. Jadi semuanya itu mengarah pada pencapaian tujuan akhir, yaitu kesejahteraan sosial. Mengenai tentang transmisi kebijakan moneter, terlebih kita harus mengetahui apa sih pengertian mekanisme transmisi kebijakan moneter. Ini disebutkan oleh Taylor 1995 bahwasanya the process through which monetary decisions are transmitted into change in real GDP and inflation. Jadi proses di mana keputusan kebijakan moneter ditransmisikan ke dalam perubahan PDB dan inflasi real gitu. Nah, hakikatnya mekanisme transmisi kebijakan moneter itu menggambarkan bahwasanya bagaimana sih kebijakan moneter yang ditempuh Bank Sentral atau Bank Indonesia itu dalam mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang diinginkan atau yang ditetapkan. Nah, mekanisme transmisi kebijakan moneter itu merupakan proses yang kompleks. Nah, maka dari itu dalam teori ekonomi moneter itu biasa disebut dengan black box. Nah, selanjutnya kita membahas dalam dua pemikiran. Di sini ada dua pemikiran mengenai transmisi kebijakan moneter terhadap output, yaitu ada pemikiran dari kelompok monetaris dan ada kelompok dari Keynesian, di mana pemikiran kelompok monetaris itu yang cenderung tidak menggambarkan secara spesifik jalur pengaruh uang beredar terhadap output, melainkan menganalisis efek uang yang beredar itu terhadap output dalam sebuah kotak hitam gitu. Jadi berpengaruh dianya secara langsung gitu ya. Nah, di situ kelompok monetaris itu lebih pro terhadap kebijakan moneter. Yang kedua ada pemikiran Keynesian yang mana mengaplikasikan pendekatan model struktural untuk memahami jalur transmisi secara lebih baik. Nah, di sini kelompok pemikiran Keynesian itu lebih pro terhadap kebijakan fiskal. Nah, selanjutnya kita membahas tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter bekerja memerlukan waktu atau time lag. Jadi ada waktunya. Jadi tiap jalur yang ada dalam transmisi kebijakan moneter itu berbeda-beda. Time lag-nya berbeda ya tiap jalur. Nah, untuk kita menentukan efektif atau tidaknya sih ke proses transmisi kebijakan moneter itu ditentukan oleh kondisi dari sektor keuangan, perbankan, dan sektor real. Nah, itu berperan
untuk menentukan efektif nggak sih gitu kebijakan itu. Yang selanjutnya ada jalur transmisi kebijakan moneter. Nah, menurut Miskin 2010 bahwasanya proses di mana kebijakan moneter itu ditransmisikan kepada perubahan GDP, real dan inflasi. Nah, di situ dari gambarnya ada yang paling atas itu kebijakan moneter. Di bawahnya ada jalur-jalurnya. Dan yang di bawah itu ada GDP dan inflasi. Nah, di situ ada 3 subbab di mana ada tradisional interest rate atau suku bunga tradisional, yang kedua ada harga barang lainnya, dan yang keempat ada jalur kredit. Nah, di situ masing-masingnya ada berbagai macamnya lagi. Jadi ada 9 macam di situ, dimana ketika kebijakan moneter itu ditetapkan, maka yang pertama kali akan terpengaruh adalah sistem moneternya, seperti itu, sistem moneternya. Selanjutnya akan dimonitor atau dibandingkan dengan yang diinginkan oleh bank sentral, seperti itu, yang dengan menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mempengaruhi tingkat bunga kredit dan jumlah uang beredar. Selanjutnya, akhirnya kegiatan ekonomi lah yang tercermin atau berdampak dari kebijakan tersebut, seperti GDP-nya dan inflasi, dan bisa juga dari neraca pembayarannya, tingkat penganggurannya, seperti itu. Selanjutnya, di situ ada jalur transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia. Di situ dari BI Rate ada ke bawahnya ada SBI, ada FASBI, ada RR, ada sterilisasi MT, seperti itu. Nah, di situ dia berpengaruh terhadap likuiditas pasar uang, di mana likuiditas pasar uang itu indikatornya itu ada suku bunga dan PUAB. Nah, likuiditas pasar uang di situ ada berpengaruh terhadap jalur-jalurnya, jalur-jalur dari transmisi kebijakan moneter, yaitu dari suku bunga, kredit, harga aset, neraca perusahaan, terus ada nilai tukar sama ekspektasi, yang dimana ada indikatornya dapat dibayar sendiri di situ. Selanjutnya ada harga aset, jalur harga aset di situ berpengaruh terhadap permintaan domestik dan penawaran domestik, itu. Sedangkan nilai tukar di situ, nilai tukarnya di situ itu berpengaruh terhadap tekanan inflasi asing. Nah, yang harga aset dan penawaran domestik di situ mengakibatkan adanya output gap, dan selanjutnya menimbulkan tekanan inflasi domestik. Itu yang dari nilai tukar tadi menimbulkan tekanan inflasi asing, sedangkan yang dari harga aset itu menimbulkan tekanan inflasi domestik. Nah, keduanya di sini menyebabkan terjadinya inflasi, di mana yang indikatornya ada IHK, ada harga aset, ada inti dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada jalur-jalur transmisi kebijakan moneter, akan dilanjutkan oleh Mbak Dina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jalur transmisi kebijakan moneter. Pada jalur neraca perusahaan, perubahan kebijakan moneter berbanding terbalik lurus dengan pergerakan suku bunga lainnya, sehingga akan mengakibatkan meningkatkan suku bunga kredit. Yang kedua itu, akibat peningkatan suku bunga kredit, kondisi neraca perusahaan dapat terpengaruh melalui penyesuaian cash flow dan rasio utang yang meningkat. Hal tersebut menyebabkan semakin turunnya tingkat kelayakan kredit dari pinjaman dan semakin mahalnya dana pembiayaan yang berdampak pada kasus kredit dan berkurangnya investasi. Secara makroekonomi akan berdampak pada permintaan agregat, output, dan inflasi. Ketika kebijakan moneter naik, maka harga saham ikut naik juga. Kemudian moral hazard akan mengikuti naik, sehingga mengakibatkan aktivitas pinjaman itu berdampak ke GDP yang ikut naik juga. Pada jalur nilai tukar, untuk meneliti transaksi kebijakan moneter melalui nilai tukar di Indonesia dapat dilakukan melalui dua blok,
1. Blok pertama, untuk mengukur kekuatan shock moneter dibanding faktor risiko terhadap nilai tukar yang diperoleh untuk melihat bagaimana kebijakan moneter dan faktor non-ekonomi mempengaruhi inflasi. Yang kedua, blok kedua, untuk mendeteksi transmisi pergerakan nilai tukar terhadap inflasi baik melalui harga dan melalui output. Seperti halnya saluran suku bunga, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran nilai tukar menekankan pentingnya pengaruh perubahan harga aset finansial terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Dalam konteks interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan para pelaku ekonomi, proses perputaran uang dalam perekonomian, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran nilai tukar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pada tahap awal, kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan nilai tukar di pasar valuta asing. Yang kedua, selanjutnya, pengaruh nilai tukar terhadap inflasi juga dapat terjadi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Saluran selanjutnya adalah jalur ekspektasi. Dengan semakin meningkatnya ketidakpastian dalam ekonomi dan keuangan, saluran ekspektasi semakin penting dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter ke sektor real. Para pelaku ekonomi dalam menentukan tindakan bisnisnya akan mendasarkan pada prospek ekonomi dan keuangan di masa depan. Mereka akan membentuk persepsi tertentu terhadap kecenderungan perkembangan berbagai indikator ekonomi dan keuangan. Di samping persepsi yang bersifat individual, ekspektasi para pelaku ekonomi dimaksud biasanya akan dipengaruhi pula oleh perkembangan berbagai indikator ekonomi dan keuangan tersebut serta antisipasinya terhadap langkah-langkah kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah dan bank sentral. Nah, berkaitan dengan kebijakan moneter, yang paling diperhatikan adalah ekspektasi inflasi yang timbul di masyarakat. Jalur ekspektasi menekankan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi pembentukan ekspektasi terhadap inflasi dan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keputusan konsumsi di masyarakat. Di samping pengaruh perkembangan inflasi yang telah terjadi, ekspektasi inflasi ini pada umumnya dipengaruhi juga oleh kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral yang ditunjukkan pada perkembangan suku bunga dan nilai tukar. Nah, berikutnya adalah skema mekanisme transmisi kebijakan moneter pada jalur ekspektasi. Pertama, di sektor keuangan, kebijakan moneter bank sentral akan mempengaruhi perkembangan suku bunga jangka pendek, yaitu sertifikat Bank Indonesia dan pada pasar uang antar bank. Nah, selanjutnya melalui transmisi saluran suku bunga akan berpengaruh pada perkembangan suku bunga perbankan, yaitu deposito dan kredit. Kemudian melalui transmisi jalur nilai tukar yang pada akhirnya berpengaruh pada perkembangan nilai tukar. Nah, semakin kredibel kebijakan moneter seperti pada kemampuan mengendalikan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar, maka semakin kuat dampaknya terhadap ekspektasi inflasi di masyarakat. Ekspektasi inflasi di masyarakat akan cenderung mendekati sasaran inflasi yang ditetapkan oleh bank sentral dalam kebijakan moneternya. Nah, selanjutnya ekspektasi inflasi yang terjadi di masyarakat ini akan berpengaruh terhadap aktivitas di sektor real. Ekspektasi inflasi ini berdampak pada tingkat suku bunga real yang akan berpengaruh pada permintaan agregat, yaitu tingkat konsumsi dan tingkat investasi di masyarakat. Nah, selain berpengaruh pada permintaan agregat, ekspektasi inflasi ini juga akan berpengaruh pada penawaran agregat. Pada penawaran agregat ini melalui pola pembentukan harga oleh perusahaan. Jadi karena ada ekspektasi inflasi, maka berubahlah pola pembentukan harga di perusahaan dan selanjutnya akan mempengaruhi penawaran agregat di masyarakat.
Nah, pengaruh ekspektasi inflasi terhadap permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan tingkat inflasi dan output real yang dalam ekonomi. Jadi, kesimpulan dari jalur ekspektasi ini, semakin kredibel kebijakan moneter, semakin rendah pula deviasi ekspektasi inflasi di masyarakat dari sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Dan karenanya semakin kecil pula distorsi yang ditimbulkan baik terhadap perkembangan output real maupun efektivitas kebijakan moneter dalam pencapaian sasaran inflasi tersebut. Baik, selanjutnya tujuan empiris Bank Indonesia. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI 7-day repo rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Perubahan BI 7-day repo rate mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Pada jalur suku bunga, perubahan Bank Indonesia 7-day repo rate mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Penelitian Natsir Yusuf Diahningrum menyatakan bahwa jalur suku bunga yang lebih efektif dan berpengaruh terhadap suku bunga jangka panjang yakni suku bunga deposito. Penurunan suku bunga Bank Indonesia 7-day repo rate akan mempengaruhi suku bunga kredit yang berakibat turunnya biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi sehingga aktivitas perekonomian semakin bergairah. Warjio dan Solihin mengemukakan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga menekankan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui perubahan suku bunga. Perubahan suku bunga BI 7-day repo rate juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Mekanisme ini sering disebut jalur nilai tukar. Kenaikan BI 7-day repo rate sebagai contoh akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut, mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen kebijakan Bank Indonesia seperti SBI karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Perubahan suku bunga Bank Indonesia 7-day repo rate mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset dan mengurangi kekayaan individu atau perusahaan yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi, konsumsi, dan investasi. Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi publik akan inflasi. Jalur ekspektasi. Penurunan suku bunga diperkirakan akan mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi. Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga. Natsir dan Cahyono mengemukakan ekspektasi inflasi pada umumnya dipengaruhi oleh perkembangan inflasi yang telah terjadi dan kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia dapat dilihat dari suku bunga dan nilai tukar. Semakin kredibel kebijakan nilai tukar, semakin kuat dampaknya terhadap ekspektasi inflasi masyarakat. Riset Bank Indonesia mengungkapkan dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter, jalur nilai tukar biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku bunga kepada nilai tukar bekerja sangat cepat. Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh pada kecepatan transmisi kebijakan moneter. Apabila perbankan melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga 7-day repo rate biasanya sangat lambat.
Juga apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Kesimpulannya, kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor real sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter. Sekian dan terima kasih.